Haleluya. Ya, mendarat ya sampai seperti orang capek. Saya pun capek sekali, saudara. Rasanya kayak badan mau rontok semua. Ya. Terus perjalanan ke Singkawang, saya tetap menyaksikan PPW karena buat saya pujian penyembahan itu menyegarkan tubuh. Amin. Nah, tetapi saya sambil tertidur, saudara. Nah, tetapi Tuhan tetap bekerja. Terus tiba-tiba Tuhan bangunkan saya. Thomas, bangun. Kamu sedang bekerja di ladang Tuhan. Bosnya bukan kamu, tapi aku Tuhan bosnya kamu. Kaget saya. Kamu digaji oleh Tuhan. Kamu harus setia dengan Tuhan. Kaget saya. Ya Tuhan, saya bangun. Dan puji Tuhan, pas saya bangun, Tuhan berikan nama-nama yang Tuhan panggil. Kaget saya. Terima kasih Tuhan. Nah, di saat saya tertidur, saudara, Tuhan ingatkan sekali lagi. Dalam penglihatan semakin jelas. Orang yang berjubah putih, pakai mahkota, pegang tongkat. Tuhan perjelas yang pegang tongkatnya. Tongkat ini bicara apa? Otoritas kepimpinan. Bicara tentang kewibawaan. Bicara tentang apa? Kepercayaan. Kemarin waktu saya pergi di airport Surabaya, ada seorang berjubah putih bawa tongkat. Bawa tongkat. Tapi bukan orang Kristen. Dia pegang tongkat. Dengan gagah perkasa, dia bangga pegang tongkat. Kalau polisi punya jabatan tinggi, pasti pegang tongkat. Betul? Pegang tongkat. Tongkat bukan untuk pukul orang, tapi satu jabatan, suatu hal yang dipercaya. Sehingga orang kagum dengan dia. Saya sangat terkejut tadi malam, pas saya tertidur dengan gelisahnya. Saya duduk di depan. Tuhan kasih penglihatan lebih jelas tentang tongkat itu. Tuhan katakan, Thomas, awal tahun ini, Januari, adalah awal di mana Tuhan tidak main-main dengan kita. Tidak main-main. Saya diberi ayat dalam Malaki 3 ayat 18. Ayat ini rema sekali waktu saya tidur semalam. Malaki 3 ayat 18. Di awal tahun nanti, Tuhan akan mempertunjukkan, Tuhan akan memperlihatkan dengan terang-terangan orang yang berbeda, orang benar, orang fasik, orang beribadah kepada Allah dan orang tidak beribadah kepadanya. Ini saudara, ini seperti subtitle ya. Waktu saya dalam keadaan seperti orang tertidur, Tuhan kata Thomas, buka Malaki 13, kamu baca terus, kamu baca terus, kamu baca terus. Saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan, diberi kepercayaan menggembalakan jemaat. Saya sampaikan ini berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Kemarin ada jemaat ya, saya belum save namanya, Pak Thomas. Waktu itu Pak Thomas coba boleh nggak diposting kembali. Waktu dikatakan Jawa Barat ada gempa dan ada macam-macam, sudah terjadi. Coba Abraham, Pak Alfa, mungkin Pak Bakti diingatkan waktu itu rekamannya kapan ya, untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan nggak main-main. Amin. Tuhan nggak main-main. Tuhan ini lagi sungguh-sungguh untuk membuktikan umat pilihannya. Tuhan tahun depan ada pengangkatan umat pilihan Tuhan. Amin. Pengangkatan umat pemilihan Tuhan, pilihan Tuhan. Siapa pilihan Tuhan? Orang-orang yang sungguh-sungguh berani bayar harga dalam Tuhan. Katakan amin. Katakan, saya adalah umat pilihan Tuhan. OMB di tanggal 23 September. Lama ya. Dan itu digenapi semua. Amin. Oke, saudara, mari. Kita sungguh-sungguh. Pastor Dotoni jelas katakan tahun depan atau inflasi. Tahun dimana kita belajar normal. Ya, bahkan Pak Daud mengulang-ulang berdoa untuk bulan Februari sampai bulan Juli. Pak Daud katakan tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya tangkap itu sinyal dari Pak Daud. Saya tangkap itu sinyal Pak Daud. Saya bawa dalam doa, saya tanya sama Tuhan. Tuhan, ada apa dengan Februari dan
sampai bulan Juli yang Tuhan titipkan pesan dalam hamba-Mu Pak Dotoni. Tuhan kasih tahu. Cuma Tuhan katakan, Thomas, belum waktunya kamu bicara. Iya Tuhan. Ada seorang sahabat dari Solo katakan, Thomas, kenapa para nabi-nabi tidak mau bicara? Karena Tuhan belum boleh saya bicara. Tapi saya sudah pegang beberapa hal yang penting. Saya kasih sedikit kru pada saudara-saudara jemaat. Tahun depan ada tahun benar-benar Tuhan serius dengan kita. Di tengah-tengah inflasi yang terjadi, saudara yang sungguh takut akan Tuhan, tanganmu tetap kuat dipegang oleh Tuhan. Sekalipun mungkin badai hidup terjadi, ekonomi bergejolak, orang-orang umat pilihan Tuhan seperti tenang di dalam kapal Bahtera Nuh. Katakan amin. Yang percaya katakan yes. Ingat, jangan main-main. Jangan main-main. Kalau Anda sudah Kristen, mendingan Kristen benar-benar. Jangan main-main. Karena orang di luar Tuhan dan Kristen main-main tetap masuk neraka. Label kekristenan tidak menjamin Anda masuk surga. Amin. Tetapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang Kristen yang sejati. Amin. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa untuk Linda Herawati. Ada bernama Linda. Ibu Linda, mohon buka kameranya, Bu. Linda Herawati. Ada? Ada, cuman tutup kamera. Oke, kita panggil sampai 2 kali. Kalau tidak, oke, kita lewatkan. Ibu Linda, ini yang ketiga kali. Kata. Ada seseorang di antara kita, engkau sedang mengalami ketakutan karena engkau punya problem yang tidak kunjung selesai. Dan engkau berpikir rasanya ingin mati. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Berapa kata garapa. Ada seseorang, laki-laki dengan perempuan, ada anak muda juga. Berapa kata garapa. Ada berapa orang ini? 9. 10. Oke, boleh di spotlight? Kali review paling Pak. Lebih dari 8 soalnya. 15. 16, 17. Bisa. Ada cukup banyak. Keluar Pak. Ini sebentar, ID-nya Papa ini ke hack lagi nih ya, sebentar ya. Kita berjuang dalam berdoa. Oke. Oh, saya minta tolong di spotlight. Ada berapa yang saya minta ini, yang Tuhan gerakan. Namun saya tidak bisa buka galeri Pram. Ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi ada di depan ya, di layar apa tuh? Kan layar besar nih, atasnya kan ada yang kecil-kecil nih. Ya, berapakah? Coba lihat Samuel, Rahmat, Marina.